Kita cek di Pilpres, pemilu Pilpres, hitung suara, kemudian kita lihat di Provinsi Jawa Barat, kita lihat di Kota Depok, kemudian kecamatannya Cilodong, kemudian kelurahannya Kalibaru, kita cek TPS-nya TPS 13. Nah, ini kita lihat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 301. Mungkin ada satu tambahan ya, ada hak pilih khusus gitu. Tapi pengguna hak pilihnya ada 204. Nah, yang aneh di perolehan suara. Di sini ternyata perolehan suara di TPS 13 ini lebih dari 204 begitu. Bahkan lebih dari 300 yang itu merupakan jumlah maksimal suara dalam satu TPS. Di sini Pak Anies dapat 70, kemudian Pak Prabowo dapat 617, Pak Ganjar dapat 15. Ini bukan masalah siapa yang menang, tetapi harusnya jika perolehan suara lebih dari 300, sistem ini harusnya error. Harusnya nggak mau dia ke input begitu, karena jumlah maksimalnya adalah 300. Nah, ini agak aneh ketika sistem bisa menerima inputan lebih dari jumlah maksimal dalam satu TPS. Karena apa? Karena ini jadi rawan disalahgunakan. Apalagi ketika tidak ada yang mengecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup spesial, tema yang sangat krusial dan tema yang sangat menentukan. Itu pat-pat gulipat, suara kita berlipat. Apa itu? Tentu tentang KPU ya. Hari ini KPU sedang mendapatkan tekanan yang cukup kuat ya dari berbagai elemen masyarakat. Dari mulai akademisi, mahasiswa, guru besar, lalu juga dari masyarakat umum, seniman, bahkan politisi sekalipun. Itu banyak memberikan tekanan terhadap KPU. Memang apa persoalannya? Jadi tekanan-tekanan ini bermuara pada mempertanyakan kinerja KPU. KPU sendiri dalam kinerjanya dibantu oleh perangkat ya, perangkat yang dinamakan dengan Sirekap. Kebetulan Sirekap ini digunakan baru pada pemilu tahun ini 2024 gitu. Nah, aplikasi Sirekap ini ternyata bermitra dengan salah satu aplikasi lain. Jadi aplikasi Sirekap ini nggak berjalan sendiri. Karena apa? Karena banyak sekali memiliki keterbatasan, terutama sekali dalam penyimpanan data. Nah, dengan jumlah data yang cukup besar di Indonesia, KPU dengan menggunakan Sirekap tidak cukup. Artinya tidak bisa berjalan hanya dengan Sirekap. Akhirnya KPU menggandeng salah satu perusahaan teknologi raksasa ya, asal Tiongkok, Alibaba ya. Itu dia. Namun yang menjadi persoalan hari ini adalah Alibaba itu ya bekerja sama bermitra dengan KPU itu untuk penyimpanan database itu tidak dibuka secara publik informasinya. Ini yang menjadi sengketa di beberapa pekan ke belakang. Sengketa dengan salah satu yayasan yang memang care terhadap perlindungan informasi publik ya, data-data publik. Nah, yayasan tersebut sempat bersidang mengajukan persengketaan dengan KPU di Komisi Informasi Pusat ya di sana. Nah, barulah di situ KPU ketahuan tertangkap basah memiliki kemitraan dengan Alibaba. Kenapa? Kenapa demikian? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Padahal kalau kita lihat Alibaba dan KPU ya dalam kemitraan ini dapat dikategorikan menjadi kemitraan yang informasinya harus disampaikan pada publik. Kenapa? Karena memang berlandaskan undang-undang. Jadi menurut undang-undang informasi kemitraan tersebut itu harus dibuka pada publik. Apalagi
menurut undang-undang dalam istilahnya kerjasama tersebut itu dalam open tendernya itu harus diketahui publik gitu. Jadi untuk pengajuan beberapa perusahaan yang akan bermitra itu dalam open tender itu harus diketahui publik supaya publik pun bisa mengakses informasi tersebut. Namun kenapa tidak diberitahu dan justru dibongkar pada saat 13 Maret kalau tidak salah ya. 13 Maret itu baru dibongkar dan ketahuannya setelah ada sidang sengketa informasi publik antara yayasan yang tadi saya sebutkan dengan KPU di KIP, Komisi Informasi Publik Pusat itu. Nah, sebenarnya apa yang disembunyikan sampai-sampai KPU ini tidak memberikan informasi tersebut pada publik, padahal informasi tersebut adalah informasi yang wajib diketahui oleh publik. Ada apa sebenarnya? Ini jadi pertanyaan besar. Apakah ada bangkai? Biasanya yang disembunyikan itu adalah bangkai. Dan lama-lama kalau bangkai yang udah lama-kelamaan bau dan tercium juga. Dan mungkin itu. Ada apa sebenarnya ini? Nah, untuk Alibaba sendiri dalam penyimpanan servernya itu ada di 3 negara, di Singapura, di Tiongkok, dan juga di Prancis. 3 negara ini adalah negara-negara yang menyimpan data dalam servernya itu dari hasil Sirekap gitu. Makanya Sirekap kemarin-kemarin pas proses pemilihan umum itu banyak errornya ya, karena banyak bugnya. Kenapa? Karena ya memang Sirekap ini banyak keterbatasannya itu bisa dilihat dari bugnya. Jumlah bugnya itu cukup banyak. Jadi kalau dalam game itu bug ini adalah salah satu ciri di mana aplikasi atau sistem tersebut banyak sekali kekurangan dan banyak sekali celah untuk kemudian dapat diakses atau digunakan menjadi sebuah peluang untuk melakukan kecurangan. Nah, ini yang menjadi persoalannya kan itu. Makanya hari-hari terakhir ini banyak sekali yang menekan ya keputusan KPU, apalagi dalam penghitungan suara gitu, rekapitulasi penghitungan suara. Nah, saya sempat mendapatkan info dari para Intel Donat ini yang sudah saya rekap di beberapa tulisan ini. Nah, kalau kita lihat banyak sekali kesalahan dalam jalannya aplikasi Sirekap ini yang sudah bermitra dengan Alibaba. Di antaranya yang pertama adalah ini, form C1 masuk dan diinput kembali ke TPS berbeda. Jadi begini, Sirekap ini tidak memiliki error checking ya. Ini kekurangannya, tidak memiliki error checking. Jadi fitur error checking ini digunakan untuk mendeteksi bila mana ada data yang sama, jumlah yang sama, atau batasan jumlah yang melebihi kuota. Contoh seperti ini. Satu TPS itu kan maksimal taruhlah 300 per TPS, 300 DPT ya. Nah, artinya kalau 300 DPT berarti jumlah totalnya itu adalah 300 pencoblos. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Namun, ini yang jadi persoalan. Kelemahannya itu. Ketika petugas KPPS menginput, misalkan petugas KPPS-nya lagi pusing lah, atau petugas KPPS-nya lagi udah ngantuk lah dan lain-lain. Jadi ketika diinput oleh petugas KPPS ke dalam sistem tersebut, lalu inputannya error melebihi dari jumlah DPT, sistemnya itu tidak menolak. Kan sudah saya sampaikan tadi, satu TPS itu 300. Nah, petugas KPPS misalkan menginput 400, itu bisa aja masuk tetap pada sistem, melebihi jumlah DPT kan. Nah, ini kekurangan dari sistem atau aplikasi Sirekap ini. Ini salah satu peluang kan pada akhirnya gitu. Lalu juga seperti ini, ada berbagai kecurangan-kecurangan ya yang sudah dilihat. Saya dapatkan dari
pemberitaan tadi. Jadi formulir form C1 yang digunakan di TPS 1 ya, sudah diisi dengan jumlahnya, paslon 1 sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian, sudah diisi. Bisa diinput lagi di TPS lainnya. Dan sistemnya tidak menolak juga. Ini yang kemudian menjadi kekurangan dari Sirekap. Dan kekurangan ini digunakan oleh penguasa untuk mendongkrak dan mendulang suara bagi salah satu paslon dalam pemilu kemarin. Lalu ada juga yang saya sempat lihat di sini pemberitaan Sirekap ini konon itu apa istilahnya, kecurangan, bukan kecurangan. Jadi Sirekap ini selain jadi persoalan juga dijadikan potensi untuk melakukan kecurangan kan gitu. Nah, yang saya sempat lihat tadi dalam beberapa pemberitaan gitu. Jadi Sirekap ini atau kecurangan ini itu tidak hanya berbatas pada sistem. Tidak berbatas pada sistem. Kan kalau sistem itu kan human error kan. Bisa saja ketika penginputan jumlah suara atau rekapitulasi suara itu karena human error, karena ngantuk dan lain-lain. Tapi saya menduga ini bukan human error, tapi human order ya. Ini human order. Jadi ada pesanan dari salah satu penguasa gitu. Saya menduganya ke sana gitu. Lalu juga kalau kita tanyakan pada KPU, apakah KPU punya sebuah sertifikat atau sistem sistem audit lah ya, semacam sistem audit perlindungan data gitu, sistem audit perlindungan data milik penduduk. Jadi kan kita bermitra dengan perusahaan partikelir, perusahaan swasta di luar pemerintahan kita, apalagi ini dengan negara lain gitu. Nah, apakah ketika si server yang digunakan adalah server milik perusahaan negara lain, apakah data kita yang ada di server tersebut aman atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Apakah KPU memiliki MOU dengan perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut siap mengamankan dan siap memberikan keamanan bagi data-data yang disimpan di perusahaan tersebut? Kalau kita tanyakan ke KPU apakah dia punya? Saya kira tidak sampai di sana KPU ya, tidak memiliki kalau kata saya bilang gitu. Lalu juga saya mencoba merekap ya beberapa temuan-temuan lainnya di sini. Tentunya untuk KPU itu sendiri. Jadi KPU ini ya memang sejak awal ini sudah keliru ya, sudah keliru. Kalau misalkan KPU ini sejak awal memang transparan, seharusnya data itu bisa diakses oleh semua pihak, atau ya meskipun diakses tetapi tidak bisa dirubah. Tapi ini kan jadi seperti ini contoh kasus, salah satu KPPS menemukan ada kekeliruan ya, ada kekeliruan dalam penginputan hasil rekapitulasi suara, tetapi ketika mencoba dirubah oleh KPPS tersebut tidak mau berubah karena datanya sudah terkirim ke pusat dan terkunci. Yang bisa merubah itu hanya pusat. Nah, di sini artinya ada semacam sistem yang seperti bendungan. Ketika akses di atas ditutup, di pusat ditutup, data-data yang masuk ini akan terbendung dan itu akan menimbulkan error. Kenapa tidak bisa dirubah di bawah gitu? Padahal kadang itu yang lain juga bisa mengakses KPPS. KPPS yang merubah itu bisa dirubah. Tapi giliran TPS dengan potensi penduduk yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar, itu sulit dirubah dan error terus. Alasannya adalah error karena banyak data yang masuk penginputannya. Nah, ini jadi bahan jadi bahan evaluasi kita bersama, apalagi untuk KPU khususnya ini nih. Bagaimana kita secara ideal dalam konteks masyarakat, kita harus mengevaluasi dalam porsi kita sebagai masyarakat.
ya bisa kita ajukan ke Bawaslu atau ke misalkan kalau misalkan KPU masih bisa diajak berkoordinasi dan berkomunikasi, bisa diadukan langsung ke KPU. Nah, tetapi jika memang hal ini justru ditolak dan KPU dalam tanda petik KPU ini tidak berniat atau tidak ada istilahnya ikhtiar untuk mencoba melakukan komunikasi dengan baik, saya mengira ada sesuatu di balik ini semua. Dan KPU saya menduga ada main dengan penguasa, dan atau jangan-jangan ada bangka yang sedang ditutupi. Itu saja informasi dari Intel Donat, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.